itu benar-benar dihadirkan di meja istana. Istana sekarang di wakil presiden ya, yang mengundang para buzzer. Istana sekarang ini bobrok sekali kayaknya ya. Bebas buzzer keluar masuk di sana. Coba dulu, nggak ada yang bisa bro. Mahasiswa aja sulit masuk ke sana. Ya enggak? Ada yang tersinggung kira-kira? Istana sekarang ini banyak yang diundang itu buzzer oleh wapresnya. Istana buzzer, iya, iya kan? Tahun lagi, ada apa? Itu yang saya pertanyakan. Kau itu harus cuci otak bersih pakai Clorox bisa bila perlu ya, rendam pakai setrum ya. Dibayar berapa, kami bukan bayaran ya, kami bukan bayaran kayak kalian itu ya. Kalau influencer disebut ya, Arbi, DJ ya, itu benar-benar dihadirkan di meja istana. Istana sekarang di wakil presiden ya, yang mengundang para buzzer. Istana sekarang ini bobrok sekali kayaknya ya. Bebas buzzer keluar masuk di sana. Coba dulu, nggak ada yang bisa bro. Mahasiswa aja sulit masuk ke sana. Ya enggak? Ada yang tersinggung kira-kira? Istana sekarang ini banyak yang diundang itu buzzer oleh wapresnya. Istana buzzer, iya, iya kan? Mau nggak mau lo, suka nggak suka lo harus dengar gua, ya. Suka nggak suka itu kenyataan, itu kenyataan. Coba lihat, banyak videonya, ya kan? Diundang, ya sama yang namanya wapresnya diundang tuh para buzzer. Ya kan, nah, silaturahmi, foto-fotoan. Bebas sekarang buzzer loh. Kalau pro mereka bebas masuk istana loh. Coba yang lain, mahasiswa mau masuk aja, ya, wartawan yang mau masuk aja susah. Tapi yang namanya buzzer bayaran mereka keluar masuk istana bebas, diundang bahkan. Betul apa benar? Lu mau apa? Ngomong apa? Duta Sutiono sama Sherin Albi. Coba, lu komen lagi bisa nggak? Ya. Lu bisa nggak bilang yang namanya di istana saat ini banyak diundang buzzer bayaran itu baru benar. Buzzer mereka itu memang ada dananya, ya kan? Ya enggak? Keren kali tuh. Ya coba nanti saya upload loh ya videonya. Lah, buzzer bayaran itu selalu diundang bertemu dengan wapresnya. Ada apa ini? Kok istana malah banyak buzzer? Keluar masuk buzzer istana sekarang ini. Amati deh, amati. Saya bukan hanya sekedar mengamati politik, ya. Gerak-gerik pemimpin kita ini loh. Gerak-gerik pemimpin kita ini. Yang saya pertanyakan itu, kenapa sih disetting jauh-jauh hari ini yang namanya pemilu yang akan datang 2029 ini? Kenapa? Itu perlu dipertanyakan. Rakyat, kalau kau itu junius, kalau kau itu benar-benar cinta rakyat, ya agar negara kita ini nggak digenggam oleh PKI, kata lo PKI ya. PKI lebih parah di Indonesia. Negara komunis, uang pajak itu untuk mensejahterakan rakyatnya. Sekolah gratis, pendidikan mereka sampai sarjana. Rumah sakit mereka gratis. Itu negara komunis. Kalau PKI di negara kita bagaimana? Ya, selundupin BBM, ya kan? Itu supaya kesulitan negara kita ini nanti lama-lama ya pipa gas dijual juga ke Singapura. Ya wajar lah dulu Pak Somad ya, Ustadz Somad bilang kencingin aja itu ya. Wajar dia ngomong marah begitu. Ya. Ya, bukan DPR solusinya. DPR bersuara enggak? DPR bersuara enggak? Ya, cuman satu. Siapa namanya itu? Dedi Yusuf hanya bersuara. Cuma Dedi Yusuf dan Komisi 2 DPR yang baru angkat bicara tentang rencana Ketua KPU memverifikasi ijazah di capres dan cawapres di pemilu akan datang. Baru satu orang yang bunyi. Dedi Yusuf. Baru satu orang yang bunyi. Apa nggak berbahaya toh katanya? Ya, kalau KPU caranya begini, nggak berbahaya toh di masyarakat. Kalau saran saya kata Dedi Yusuf ya, mendingan itu dirubah. Kalau nggak mau rakyat marah untuk kesekian kalinya, baru satu orang lo bicara. Itu Komisi 2 DPR. Itu Dedi Yusuf. Baru satu orang saya perhatikan. Lalu merhatiin apa? Ya kan? Lu merhatiin apa, Bapak Duta Sutiono?
perhatian apa? Ya, rubah pola pikirmu. Pikiran kita fokus untuk keselamatan negara. Ya, untuk keselamatan negara kita. Saya pertanyakan, nggak ada pola pikir. Yang harus dirubah adalah pola pikir Anda yang udah dikasih umpan pakai bansos sampai ke lambung. Itu salah satunya dirubah. Ya, itu salah satunya. Eni Yati, kasihan Bu. Nulis aja nggak becus kasihanan Bu. Yang kasihan tuh ya orang-orang dongo jadi jongosnya ini ya, apa kata pemerintah itu manut. Ya, Indonesia demo besar-besaran menuntut presiden mengeluarkan perpu tentang perampasan aset para koruptor untuk dikembalikan ke negara. Justru mengeluarkan peraturan baru yang lebih diutamakan menyeting yang namanya KPU. Apa enggak berbahaya ini efeknya nanti? Woi, Eni Yati, goblok, dengar. Yang namanya kalau ini udah disetting jauh-jauh hari, ya bro, jauh-jauh hari, apa nggak berbahaya? Maunya kalian nggak usah pemilu, tahu-tahu Gibran presiden gitu. Ya, jaksanya pelan-pelan dirubah, mahkamah konstitusinya langsung dirubah, langsung diganti. Siapa yang bisa ini ya? Terus masalah perkara di KPU-nya nanti semuanya orang-orang ini udah tersusun rapi. Ih, keren kali ya, udah disusun rapi. Ya, udah disusun rapi ini besok. Jauh-jauh hari, gini hari loh, 2029 tuh masih lama. Jauh-jauh hari udah setting duluan. Lebih mengutamakan kucing sama KPU ketimbang rakyatnya. Ya, mencari tahu orang demo kemarin yang diculik, beberapa orang itu yang hilang itu tidak ada pergerakan. Sementara KPU udah didahulukan, kucing diutamakan. Ah, gila kali kau ini. Ya. Gila kali kau itu, yang gila kali ya. Iya, kucing diutamakan dicari. Orang-orang yang demo yang hilang kemarin berapa orang? Nggak dicari. Giliran kucing itu utama. Tuntutan rakyat ya dikabulkan, cuman diganti baru beberapa orang. Ya kan? Menkenya baru diganti. Terus Menteri Perdagangannya belum. Terus bertahan. Jangan lupa buat influencernya, jongos-jongosnya mau kodok, ya. Terus yang namanya bazar-bazarnya mau kodok, ya. Khususnya untuk Erwina, Salsa Erwina. Bahas nih masalah rencana KPU. Salah satunya. Kedua, orang-orang titipan dari Mukodok itu masih banyak. Di istana itu, titipan-titipannya. Masih menteri-menterinya masih orang-orang lama. Terutama Zulkifli Hasan. Orang-orang terkasus, ya apalagi yang dari mantan ketua Golkar, ya itu kasus, ya. Nah terus Bahlil, ya ingat itu yang namanya di daerah-daerah itu petambang-petambang ilegal itu banyak orang asing, ya di sana. Ya ada apa dengan pertambangan di rakyat Indonesia? Rakyat Indonesia nggak boleh bunyi gitu, ya. Rakyat Indonesia nggak boleh bunyi, begitu kan? Indonesia harus dibungkam semua gitu, nggak bisa lah, ya. Kalau begini caranya, seperti kata Dede Yusuf ya, hati-hati menyeting ini pemilu akan datang ini. Rakyat Indonesia ini udah mulai cerdas, udah bisa melawan saat ini, nggak takut mati demi kebenaran. Hati-hati kalian pejabat, ya, hati-hati. Itu ya ini ya, data-data rakyat ini dijual sama orang Amerika. Mereka mengetahui aktivis ada berapa banyak, semuanya terdeteksi. Ingat ya, buat jongos-jongos Mulyono, ya. Satu, masalah KPU itu ada apa di setting jauh-jauh hari ini? Ada apa? Terus mengeluarkan kata-kata ketua KPU-nya yang baru ini, segendut itu ya, sebelok ya, dengar. Dia bilang tidak ada unsur pembelaan melindungi siapa-siapa. Di situ aja udah tahu orang jawabannya. Ya, itu salah satunya. Ya enggak? Nah, kedua, suruh bahas sama Salsa Erwina. Masalah rencana KPU, IKN, terus orang-orang menteri, jaksa yang dititip-titipin sama Mukodong dulu, ya, suruh bahas itu. Ya, suruh bahas sama dia. Berani nggak dia? Jangan hanya nyerang PDI, nyerang Prabowo, nyerang ini, nyerang itu, nggak jelas, ya. Mentang-mentang orang Tamara loh, ya, pengganti Tamara maunya loh, ya. Nah, ujung-ujungnya nanti dapat jabatan.
Dengerin ya. Kita itu rakyat ini, ya rakyat ini diintimidasi secara perlahan-lahan. Lo ingat ya, diintimidasi secara perlahan-lahan. Pertama, penyetingan itu kamu tahu nggak tujuannya apa? Penyetingan jauh-jauh hari. Supaya kalau nggak maju Kaisang, ya umur sekian, terus verifikasi juga tentang umur. Kalau memang umur nggak ngaruh, nenek-nenek peot juga bisa kan? Boleh kan daftar jadi calon presiden? Boleh kan? Atau wapres, gubernur kan? Nggak ngaruh kan? Umur? Ya kan? Anak SMP nggak ngaruh kan? Keren sekali kata Bu Widya ya. Istana ternyata ngundang-undang buzzer ya. Jadi katanya banyak sekali buzzer yang diundang ke istana itu kata Bu Widya ya. Dan teman-teman ada yang mau nggak jadi buzzer nih? Ya memang seperti itu ya. Jadi bingung ya. Heran juga ya. Kenapa ya istana kok sampai ngundang buzzer gitu kata Bu Widya tadi tuh katanya ada bayarannya katanya itu ya. Nah ini jadi pertanyaan juga, ini saya malah baru tahu ya bahwa istana itu ngundang buzzer. Nah siapa itu buzzernya dan itu diterima loh katanya masuk sampai ke istana. Dan Bu Widya juga mengatakan sedangkan mahasiswa aja untuk mau masuk ke istana juga itu sangat susah sekali gitu ya. Ini sangat mudah sekali untuk buzzer-buzzer yang masuk ke istana katanya asal yang pro saja sama orang-orang istana itu gitu ya. Tapi kalau yang kontra boro-boro bisa masuk katanya gitu ya. Ini sangat semudah itu ya, buzzer itu bisa masuk gitu ya. Ini juga sangat mengherankan gitu ya. Sedangkan mau masuk ke istana itu kan sangat susah sekali ya teman-teman ya.